Selamat sore saudara-saudari, puji Tuhan. Sore ini kita kembali akan mempersekutukan pelajaran kebenaran tingkat 1 volume kedua mengenai pandangan inti perjanjian lama dari penawanan sampai kembali. Kita akan berdoa lebih dahulu, saudara-saudari. Puji Tuhan, sore ini Tuhan kami boleh kembali bersama-sama di dalam sidang penggenapan, dalam satu persekutuan mengenai pandangan inti perjanjian lama sampai penawanan, dari penawanan sampai kembali. Oh Tuhan, berkati kami, berbicaralah Tuhan, biarlah sore ini, persekutuan ini Tuhan, adalah pembicaraan Tuhan, bukan dari diri kami sendiri Tuhan. Bukakan hati dan roh kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, baik kami sebagai yang bersekutu maupun semua saudara-saudari yang mendengarkan persekutuan ini, boleh bersama-sama menikmati firman-Mu, diterangi oleh firman-Mu, dan mendapatkan wahyu, visi yang surgawi mengenai kebenaran dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudari, izinkan saya untuk share screen. Baik, saudara-saudari, ya, kalau kita melihat berita yang minggu ini, saudara-saudari, di mana dari penawanan sampai kembali ke Yerusalem, kita melihat bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Baik dari nenek moyang mereka, dari Abraham, Yakub, ya. Lalu mereka pergi ke Mesir dan akhirnya mereka diperbudak di Mesir, menjadi tawanan di Mesir. Tapi karena Allah mendengarkan jeritan mereka, maka Allah melalui Musa membebaskan mereka dari perbudakan Mesir dan dari Firaun. Ya, kita melihat pertama kali Musa datang ke Firaun. Firaun menolak dan Allah mendatangkan tulah, ya, sampai 10 kali baru Firaun membebaskan orang Israel untuk keluar dari Mesir dan ke padang gurun untuk beribadah kepada Allah. Dan kita lihat dari pimpinan Tuhan di padang gurun, kita melihat bagaimana Allah menyertai mereka, memimpin mereka, juga menggembalakan mereka dengan tiang awan dan tiang api. Allah memimpin mereka, melindungi mereka. Lalu juga ada tabernakel yang didirikan menurut kehendak Allah, juga ada tabut kesaksian dan kemuliaan Allah yang memenuhi tabernakel itu. Kita melihat betapa Allah mengasihi orang Israel ini dan terus memimpin dan melindungi, dan sesuai dengan janjinya dari Allah, Allah akan membawa mereka ke tanah permai, tanah yang dijanjikan itu. Ya, saudara-saudari, meskipun kita melihat bagaimana sikap orang Israel itu terhadap Allah, sering mereka menggerutu kepada Allah. Bahkan mereka menyesali Allah, membawa mereka keluar dari Mesir. Tapi Allah dengan kasih terus membawa mereka maju sampai
masuk ke tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua. Dan kita melihat di tanah Kanaan, mereka pertama-tama berperang melawan musuh-musuh mereka yang menduduki tanah permai. Dan Allah memang sudah memerintahkan mereka untuk memusnahkan semua musuh-musuh mereka itu, supaya mereka bisa menduduki tanah permai, supaya mereka diselamatkan dari tradisi-tradisi, dari agama-agama, penyembahan-penyembahan berhala. Bahkan Allah juga melarang mereka untuk adanya pernikahan antara orang Israel dengan orang Kanaan, supaya tidak terjadi percampuran. Tapi kita melihat dari kehidupan orang Israel, bahkan nanti sampai kepada raja-raja, mereka semua tidak setia kepada Allah. Mereka sering meninggalkan Allah, dan mereka diserahkan kepada musuh-musuhnya, dan akhirnya membuat mereka menderita, dan akhirnya mereka ditawan oleh Nebukadnezar untuk orang Yehuda dibawa ke Babel. Sedangkan kerajaan Israel ditawan ke Mesir dan ke Suriah. Saudara-saudari, kenapa kok bisa terjadi penawanan? Karena mereka tidak setia kepada Allah. Kalau mereka setia kepada Allah, Allah pasti akan menjaga mereka tetap di tanah permai, menikmati kekayaan dan kelimpahan tanah permai itu. Saudara-saudari, tapi puji Tuhan, meskipun di penawanan pun Allah tetap menjaga mereka. Nanti kita lihat bagaimana Allah memberikan visi kepada Zakaria. Bagaimana Allah menjaga mereka. Saudara-saudari, kita melihat Allah meskipun tersembunyi, Dia tetap menjaga mereka di dalam penawanan. Bahkan pada akhirnya, pada masa Kores, saudara-saudari, kita melihat bahwa pada tahun pertama zaman Kores, kita baca Esra pasal 1 ayat 1 sampai 5. Kita sama-sama membaca. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Allah, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan
orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Saudara-saudari, sungguh ajaib bagaimana Raja Kores bisa membuat satu pengumuman, satu hati yang mengatakan bahwa Raja Persia itu mau menyuruh orang-orang Israel yang ditawan di Babel untuk kembali ke Yerusalem. Untuk apa? Di sini Raja Kores mengatakan bahwa Allah semesta langit, Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumahnya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Sungguh, saudara-saudari, inilah pekerjaan Tuhan, pekerjaan Allah yang tersembunyi, yang bagi kehendaknya untuk menggenapkan janjinya. Janji yang mana? Janji bahwa seperti yang dikatakan kepada Yeremia, bahwa orang Israel akan ditawan selama 70 tahun. Dan kita melihat pada berita sebelumnya bahwa Daniel melihat hal ini dan dia berdoa bagi penggenapan janji Allah ini. Sungguh Allah kita itu Allah yang luar biasa, saudara-saudari. Dia bisa menggerakkan orang, meninggikan orang, atau menggelincirkan orang, menang perang atau kalah perang, semuanya ada di dalam kendali Tuhan, alam semesta kita. Sungguh puji Tuhan. Ya, karena itu sungguh ajaib pekerjaan Tuhan ini, karena Raja Kores, Raja Persia itu bisa memberikan perintah, ya, segala kerajaan di bumi dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, dan Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Bahkan Allah juga menggerakkan umatnya, ya, umatnya untuk mereka juga mau kembali ke Yehuda, ke Yerusalem. Dan di sini bahkan Kores mengatakan bahwa Allah semesta langit ini akan menyertai Bani Israel yang berangkat pulang ke Yerusalem. Bahkan kita melihat dia menyuruh orang-orang untuk memberikan emas, perak, harta benda, dan ternak di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Dan berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan oleh Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Sungguh saudara-saudari, kita harus memuji Allah atas Allah kita yang terus baik secara tersembunyi, Dia terus menyertai bahkan terhadap orang Israel yang sudah tidak setia kepada Allah, yang sudah ditawan oleh Nebukadnezar itu. Mereka boleh digerakkan oleh Allah, baik rajanya maupun kaum keluarga orang Yehuda, orang Benyamin, imam, dan orang Lewi untuk kembali pulang ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk mendirikan rumah Tuhan. Oh Tuhan, sungguh Allah kita tidak pernah melupakan janjinya, tidak pernah melupakan rumahnya. Ya, nanti kita melihat bahwa Allah itu
memilih Yerusalem sebagai tempatnya, tempat tinggalnya. Bahkan nanti kita lihat Allah atau Kristus memegang tali pengukur untuk mengukur Yerusalem sebagai rumah Allah. Sungguh puji Tuhan. Karena itu, setelah mereka kembali ke Yehuda, ya, kerajaan Allah itu masih belum dipulihkan. Ya, kita baca bersama, setelah mereka kembali dari negeri penawanan ke tanah air mereka melalui lawatan Allah, kerajaan masih belum dipulihkan karena mereka tetap di bawah pemerintahan bangsa lain. Ya, tetap di bawah pemerintahan Persia. Ya. Lalu Raja Kores mengangkat Zerubabel sebagai gubernur dan mengangkat Yosua sebagai imam. Kita melihat bahwa Zerubabel ini adalah keturunan Raja Daud, sehingga dia memiliki kemampuan untuk memerintah. Dan Yosua ini adalah keturunan keluarga Harun, sehingga dia menjadi imam waktu itu. Ya, jadi Zerubabel sebagai gubernur dan imam besarnya adalah Yosua. Ya, lalu apa ministry kedua mereka itu, gubernur Zerubabel dan imam besar Yosua? Ya, ministry mereka sama, yaitu pembangunan kembali bait. Dan umat Israel yang kembali dipimpin oleh Zerubabel, Yosua, dan yang lainnya berjumlah 42.360 orang, 7.337 budak, 200 penyanyi, laki-laki dan perempuan. Para nabi selama kembali, yaitu gubernur Zerubabel dan imam besar Yosua ini, apa yang mereka lakukan? Pada bulan ke-7 di tahun yang sama, tahun pertama Raja Kores dari Persia, mereka membangun dan meletakkan mezbah Allah di atas fondasinya. Mereka mempersembahkan kurban kepada Allah dan mereka mengadakan hari raya Pondok Daun. Saudara-saudari, ya inilah yang pertama mereka lakukan, membangun dan meletakkan mezbah Allah di atas fondasi asalnya. Dan mereka mempersembahkan kurban kepada Allah dan mereka mengadakan hari raya Pondok Daun. Mereka memulihkan apa yang Allah perintahkan kepada mereka sebelum mereka ditawan. Ya, sungguh puji Tuhan, pasti ini adalah satu sukacita yang luar biasa bagi mereka. Ya, mereka bisa merayakan hari raya Pondok Daun. Puji Tuhan. Dan pada bulan kedua tahun berikutnya, mereka memulai pekerjaan pembangunan rumah Allah. Amin. Lalu di sini kita melihat musuh-musuh Yehuda dan Benyamin itu adalah orang-orang yang tinggal di sekitar Yehuda itu. Ya. Mereka meniru penghidupan orang Israel. Ya. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka meminta agar mereka diizinkan ikut serta dalam pekerjaan pembangunan bait Allah. Tetapi mereka ditolak oleh Zerubabel dan Yosua. Ya, saudara-saudara, karena Allah juga tidak mengizinkan musuh-musuh Yehuda itu dan Benyamin berbagian di dalam pembangunan itu. Ya, karena itu mereka ditolak.
Karena ditolak, mereka dipermalukan dan mereka berusaha melakukan perusakan. Dan mereka juga menulis kepada raja menuduh orang Israel yang kembali melakukan pemberontakan. Ya, sungguh ini adalah perbuatan musuh, perbuatan iblis yang mau menghalangi dan menghambat pembangunan bait Allah. Selanjutnya kita melihat Raja Artasasta memerintahkan agar pembangunan bait itu dihentikan. Karena ya itu tadi ada surat dari musuh bahwa mereka melakukan pemberontakan. Jadi pekerjaan itu, pembangunan itu akhirnya berhenti sampai tahun kedua masa pemerintahan Darius, Raja Persia. Ya, tapi puji Tuhan, Allah melalui Nabi Hagai dan Zakaria bernubuat dalam nama Tuhan dan mengucapkan perkataan dorongan kepada orang-orang di Yehuda dan Yerusalem. Kemudian Zerubabel dan Yosua bangkit dan mulai membangun rumah Allah. Puji Tuhan. Saudara-saudari, kalau kita melihat ya, pada waktu pembangunan bait itu dihentikan, ya, mereka orang Israel itu dia membangun rumah mereka sendiri-sendiri dan mereka tinggal di rumah mereka sendiri-sendiri, dan pembangunan bait itu diabaikan, dibengkalaikan, ya, sampai Allah melalui Hagai ya mengingatkan mereka kembali, ya, sehingga rumah Allah itu dilanjutkan oleh Zerubabel dan imam besar Yosua, ya. Allah menegur mereka melalui Hagai, memberitahu mereka untuk mempertimbangkan jalan mereka karena bencana dan kesengsaraan yang menimpa mereka, untuk tidak membiarkan rumah itu terbengkalai, tetapi untuk naik ke gunung, membawa kayu, dan membangun rumah Allah. Saudara-saudari, dari sini kita melihat ya bahwa hari ini pun untuk pembangunan rumah Allah, yaitu gerejanya hari ini, ya, Tuhan perlu kita mempertimbangkan jalan kita, ya. Jangan karena bencana dan kesengsaraan yang menimpa mereka karena pekerjaan musuh, lalu membiarkan rumah itu terbengkalai. Tetapi Tuhan menegur orang-orang melalui Hagai. Tuhan kiranya juga menegur kita hari ini, supaya terutama dalam masa pandemi ini, kita tidak membiarkan rumah itu terbengkalai. Kita harus naik ke gunung, saudara-saudari. Kita harus membawa kayu dan membangun rumah Allah. Kita harus apa? Sekarang memberitakan Injil, membawa orang dosa kepada Allah sebagai bahan bangunan untuk membangun rumah Allah. Puji Tuhan. Lalu Allah juga melalui Hagai berbicara untuk mendorong orang-orang menjadi kuat dan bekerja untuk penyelesaian pembangunan kembali rumah Allah. Selanjutnya kita sampai kepada Zakaria. Zakaria ini adalah putra Berekia dan cucu dari Ido. Mereka adalah salah satu kelompok pertama imam yang kembali ke Israel. Dia adalah seorang nabi, juga seorang imam. Dia lahir di Babel, di negeri penawanan, dan dia kembali
bersama Zerubabel ke tanah air. Sejaman dengan Hagai, ada Sakaria juga mulai bernubuat kira-kira 2 bulan kemudian dari Hagai. Sakaria ini menerima visi dari Allah pada permulaan nubuat dalam kitabnya untuk memperkuat pekerjaan pembangunan kembali bait Allah. Visi yang pertama adalah tentang seorang yang menunggang kuda merah dan berdiri di antara pohon murad yang melambangkan orang Israel yang ada di bawah negeri penawanan. Saudara-saudari, di sini kita melihat ada seseorang yang menunggang kuda. Ya, ini adalah mengacu kepada malaikat Tuhan, yaitu Kristus. Jadi saudara-saudari, di sini meskipun orang Israel ditawan di Babel, tapi kita melihat bahwa Allah mengutus malaikat Tuhan, yaitu Kristus, untuk menjaga mereka. Ya, malaikat itu berdiri di bawah tempat umat Allah dijaga dalam penawanan, tinggal bersama mereka dan berdoa syafaat untuk kembalinya mereka. Jadi saudara-saudara, kita melihat bahwa kembalinya orang Israel ke Yehuda, ke tanah Kanaan ini, ya itu juga karena Allah yang menjaga mereka dalam penawanan, tinggal bersama mereka, dan berdoa syafaat untuk kembalinya mereka. Puji Tuhan. Saudara-saudari, hari ini pun juga demikian. Di dalam penghidupan gereja, meskipun dalam masa pandemi, hari ini banyak kesulitan yang dialami oleh banyak kaum saleh, tapi kita harus percaya bahwa Allah akan terus menjaga kita di dalam keadaan yang sulit pun, dan bahkan Allah tinggal bersama kita dan berdoa syafaat untuk menjaga kehidupan rohani kita untuk pembangunan rumah Allah. Amin. Lalu visi kedua dari Sakaria adalah tentang 4 tanduk dan 4 tukang kayu. 4 tanduk menunjukkan musuh yang menindas dan menyerahkan Israel. Kenapa 4 tanduk ini bisa menindas? Karena orang Israel tidak setia kepada Allah. Ya, bahkan mereka jatuh kepada penyembahan berhala. Ya, karena itu Allah mengizinkan musuh untuk menindas dan menyerahkan Israel. Tetapi Allah juga yang memberikan 4 tukang kayu melambangkan alat yang digunakan Allah untuk memukul musuh Israel. Sungguh puji Tuhan atas penjagaan Allah kita itu. Amin. Lalu selanjutnya visi ketiga, Sakaria adalah tentang seorang dengan tali pengukur di tangannya untuk mengukur Yerusalem. Ya, sungguh puji Tuhan, meskipun orang Israel ditawan di Babel, tapi maksud hati Allah tetap tertuju kepada Yerusalem. Karena itu ada visi tentang seorang dengan tali pengukur di tangannya untuk mengukur Yerusalem. Artinya apa? Artinya bahwa Allah akan mengukur dan memilih Yerusalem dan berdiam di tengah-tengahnya. Puji Tuhan, Tuhan yang mengunjungi Israel adalah Kristus. Amin. Lalu visi yang keempat dari Sakaria adalah melihat visi pakaian kotor Yosua ditanggalkan dan padanya dikenakan pakaian pesta. Ya, Sakaria pasal 3 ayat 1 sampai 10. Ya. Jadi di sana ada malaikat
juga ada Yosua, lalu juga ada iblis yang mendakwa Yosua. Tapi puji Tuhan, ya, Yosua ditanggalkan pakaian kotornya, ya, dan padanya dikenakan pakaian pesta. Puji Tuhan, saudara-saudari. Hari ini kita pun juga demikian. Kita dulunya orang yang berdosa, orang yang melawan Allah. Kita memakai baju yang kotor, yang tidak sesuai dengan Allah. Ya, tapi karena Allah mengasihi kita dan Dia memberikan putranya yang tunggal, dan putranya ini mati disalibkan untuk menebus dosa kita, berdarah untuk membasuh segala kotoran kita. Sehingga hari ini kita mengenakan pakaian pesta yang adalah Kristus sendiri yang menjadi pakaian kita. Ya. Imam besar Yosua di sini melambangkan umat Israel sebagai kerajaan imam, dan Tuhan yang mengunjungi Israel adalah Kristus. Amin. Lalu visi yang kelima, Sakaria melihat kaki pelita emas dan 2 pohon zaitun. Kaki pelita emas melambangkan Israel yang telah dibersihkan sebagai bejana yang bersinar di antara bangsa-bangsa. Minyak yang bersinar di dalam bejana adalah Roh Tuhan. Sungguh puji Tuhan, kita pun juga adalah bejana yang sudah dibersihkan. Dan Tuhan Roh itu juga sudah ada di dalam kita menjadi minyak yang bersinar. Sungguh puji Tuhan. Dan kedua pohon zaitun di satu sisi melambangkan Yosua dan Zerubabel membangun bait dan memulihkan kesaksian Allah oleh Roh Tuhan. Di sisi lain, mereka menunjukkan 2 saksi dalam Wahyu pasal 11 yang memberitakan firman dengan digenapkan Roh itu. Puji Tuhan. Selanjutnya, visi ke-6 dari Sakaria adalah tentang gulungan kitab yang terbang. Ini menunjukkan hukum dan keadil benaran Allah. Ya, terhadap apa? Terhadap hal-hal yang tidak benar, ya, yang harus dihukum. Ya, jadi contohnya apa? Mencuri dan sumpah palsu adalah 2 dosa yang mewakili. Mencuri adalah pelanggaran terhadap manusia, dan bersumpah palsu pelanggaran terhadap Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah ingin membersihkan umatnya dari ketidakadil benaran, dari segala kotoran yang tidak kudus, yang tidak sesuai dengan Allah, dan kita tidak sesuai sebagai umat Allah. Puji Tuhan, Allah membersihkan kita. Puji Tuhan. Lanjutnya, visi ke-7 adalah tentang gantang. Gantang adalah alat perdagangan, menunjukkan bahwa ketika umat Israel kembali dari Babel, mereka juga membawa kembali barang-barang Babel. Ya, Tuhan Yesus, saudara-saudari, kita nampak visi ini juga, ya, bahwa kita sebagai umat Allah hari ini, ya, kita yang sudah dilepaskan dari dunia yang jahat ini, dari Babel ini, kita jangan membawa hal-hal yang duniawi ke dalam penghidupan gereja. Oh Tuhan, kita harus apa, saudara-saudari? Di sini semua barang itu harus dikembalikan ke Babel. Apa yang dari Babel harus dikembalikan ke Babel. Ya, puji Tuhan, di dalam penghidupan gereja tidak boleh ada hal-hal yang duniawi. Tidak ada hal-hal yang tidak kudus. Yang dunia, yang tidak kudus harus dikembalikan ke dunia. Puji Tuhan. Selanjutnya, visi ke-8 adalah tentang 4
kereta. Keempat kereta yang keluar dari antara Gunung Tembaga ini secara khusus mengacu kepada penghakiman, dilambangkan dengan gunung-gunung tembaga. Kita lihat bahwa tembaga itu adalah lambang dari penghakiman atas kejahatan bangsa-bangsa. Ya, biarlah orang Israel yang tadinya jahat ya kepada Allah, ya, mereka boleh melalui visi ini nampak bahwa setiap kejahatan akan dihakimi, ya. Dan penghakiman ini akan menyebabkan bangsa-bangsa datang dan membangun bait Allah, ya. Sungguh puji Tuhan. Penggenapan awal nubuat ini terjadi pada zaman Zakaria, tetapi penggenapan lengkapnya belum tiba. Visi secara keseluruhan berbicara tentang pentingnya Kristus dalam pemulihan bangunan Allah. Saudara-saudari, ini juga harus menjadi visi kita hari ini di dalam pemulihan gereja. Pemulihan gereja, faktor pentingnya adalah Kristus. Kristuslah visi secara keseluruhan yang berbicara tentang pentingnya Kristus dalam pemulihan bangunan Allah. Kita mau bersama-sama terbangun menjadi gerejanya. Faktor pentingnya adalah Kristus. Kita harus hidup di dalam Dia, hidup oleh Dia, dan hidup kepada Dia. Amin. Lalu Zakaria ini juga bernubuat tentang berbagai aspek dari dua kedatangan Kristus dalam pasal 9 sampai pasal 14 dari kitabnya. Pertama, dalam kedatangannya kali pertama, Kristus akan datang sebagai Raja Israel, lemah lembut dan menunggang seekor keledai beban yang mudah. Ini tercatat dalam Zakaria pasal 9 ayat 9, juga digenapi dalam Matius pasal 21 ayat 1 sampai 10. Dan dia dikhianati oleh salah satu muridnya untuk 30 keping perak. Saudara-saudara, ini pun juga dinubuatkan oleh Zakaria di Zakaria 11 ayat 12 sampai 13 dan digenapi di Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16, pasal 27 ayat 3 sampai 10. Oh, puji Tuhan. Dalam kedatangannya kali pertama, dia juga akan dipukul sebagai gembala dan murid-muridnya akan tercerai-berai seperti domba. Ini dikatakan oleh Tuhan, ya, bahwa murid-muridnya akan tercerai-berai. Ini ada di Zakaria 13 ayat 7 dan digenapi di Matius pasal 26 ayat 31. Kedua tangannya akan terluka di kayu salib di rumah Israel, rumah dari teman-teman yang mengasihi dia. Ya, di sini kita melihat nubuat dari Zakaria mengenai Tuhan yang disalibkan, di mana kedua tangannya terluka di Yerusalem. Ya, oh Tuhan, ada di Zakaria 13 ayat 6 dan digenapi Yohanes 19 ayat 18, dan lambungnya akan ditikam di Zakaria 12 ayat 10 dan digenapi di Yohanes 19 ayat 34a, dan membuka sumber bagi Bani Israel karena dosa dan kecemaran. Ya, di Zakaria 13 ayat 1 digenapi di Yohanes 19 ayat 34b dan Matius pasal 26 ayat 28. Saudara-saudari, nubuat Zakaria untuk kedatangan Tuhan kali kedua adalah satu, dia datang bersama-sama orang kudusnya di Zakaria 14 ayat 5 dan digenapi di 1 Tesalonika 4:16a dan 14b di Perjanjian Baru. Dan kakinya akan berdiri di atas bukit Zaitun
yang berada di luar Yerusalem. Ya, ini di Zakaria 14 ayat 4 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 dan sampai 12. Puji Tuhan. Oh, Tuhan pada kedatangan kali kedua, Zakaria juga menubuatkan bahwa dia akan berperang untuk Bani Israel, umat pilihannya, melawan bangsa-bangsa yang mengepung mereka dan menyelamatkan mereka dari kehancuran. Ya. Pada saat itu seluruh Bani Israel akan memandang dia yang telah mereka tikam dan mereka akan meratapi dia. Dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Puji Tuhan. Lalu dia juga menubuatkan bahwa setelah dia datang akan menjadi raja untuk meraja dan memerintah bangsa-bangsa. Semua orang akan mendaki ke Yerusalem dari tahun ke tahun untuk menyembah dia dan semua akan dikuduskan kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Lalu kita sampai kepada Gubernur Nehemia dan Imam Ezra. Ada 3 periode kembalinya bangsa Israel dari negeri penawanan. Pertama dipimpin oleh Zerubabel, yang kedua oleh Ezra, imam itu, dan periode ketiga oleh Nehemia. Nehemia ini adalah juru minuman raja. Ketika dia mendengar bahwa mereka yang telah kembali dari penawanan berada dalam kesusahan dan celaan yang hebat, dan tembok Yerusalem juga dirobohkan, dan gerbangnya dibakar, dia menangis, berpuasa, dan berdoa di hadapan Allah. Saudara-saudari, kenapa kok mereka dicela dengan hebat? Karena orang-orang mencela mereka, orang-orang Israel yang pulang dari penawanan itu. Ya, kenapa? Apa yang mereka perbuat? Kok Allahnya sampai membiarkan kota Yerusalem itu dihancurkan? Bahkan bait Allah itu dibakar. Ya, temboknya juga diruntuhkan. Ya, saudara-saudari, itu menjadi celaan yang hebat bagi mereka. Ya, juga inilah yang membuat Nehemia menangis karena perkara ini. Bahkan dia juga berpuasa dan berdoa di hadapan Allah. Saudara-saudari, kiranya hari ini kita juga demikian. Ya, kalau kita melihat penghidupan gereja seperti tadi kita baca di FKKP, ya, penghidupan gereja yang normal itu adalah tidak saja ada penghidupan gereja, tetapi juga ada Kristus menjadi realitasnya. Kristus yang menjadi isi dari gereja, menjadi kepala dari gereja, menjadi semua dan segala sesuatu bagi gereja. Kalau mungkin kita menempuh penghidupan gereja, tapi kita tidak hidup di dalam roh, tidak berbaur dengan Kristus sebagai hayat kita, persona kita, itu penghidupan gereja yang tidak normal. Atau mungkin kita hidup di dalam roh, hidup di dalam Tuhan, menikmati Dia, tapi kita tidak bersama saudara-saudari secara korporat menempuh hidup gereja. Itu juga keadaan yang tidak normal. Ya, kehidupan gereja yang normal adalah kalau kita menempuh kehidupan gereja secara korporat bersama semua saudara-saudari, hidup di dalam satu persekutuan, kesehatian, keesaan, dan hidup di dalam roh, di dalam Tuhan, membiarkan Tuhan menjadi segala sesuatu kita, menjadi semua kita. Itulah penghidupan gereja yang mendatangkan kemuliaan Allah. Puji Tuhan, kiranya kita bahkan berdoa dan berpuasa untuk tercapainya penghidupan gereja yang normal ini. Amin. Puji Tuhan. Lalu di sini katakan pada bulan Nisan pada tahun ke-20 Raja Artasasta I, ya, bukan Raja Artasasta yang sama
yang menghentikan umat Israel untuk membangun kembali bait, Nehemia ya diberi izin oleh raja untuk kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali temboknya. Sekali lagi saudara-saudari, bahwa karena Nehemia ini berdoa dan berpuasa untuk Yerusalem, untuk kaum saleh yang pulang, yang menderita, yang dicela dengan hebat ini, maka Allah juga menggerakkan Raja Artasasta I ya untuk mengizinkan Nehemia untuk kembali ke Yerusalem. Untuk apa? Membangun kembali temboknya. Dan bahkan dia diangkat menjadi gubernur di tanah Yehuda. Sungguh puji Tuhan atas pekerjaan Tuhan. Ya, lalu Nehemia sebagai gubernur Yehuda dan imamnya adalah Imam Ezra. Ya, sekali lagi Ezra adalah keturunan imam besar Harun, karenanya dia adalah seorang imam, dia juga seorang ahli Taurat yang mahir dalam hukum Taurat Musa yang telah Allah berikan. Ya, hari ini saudara-saudari, kita juga perlu menjadi Ezra hari ini yang bukan saja melayani Tuhan, kita juga mahir dalam firman Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, dalam terang firman Tuhan. Untuk apa? Untuk bisa, kalau Ezra mengajar orang-orang Israel yang kembali untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat, mengerti hukum Taurat yang telah diberikan melalui Musa. Ya, sehingga pada tahun ke-7 masa pemerintahan Artasasta I, Ezra juga mendapatkan izin dari raja untuk memimpin bangsa Israel pulang ke Yerusalem. Sungguh puji Tuhan atas pekerjaan Tuhan ini. Ezra bergabung untuk memulihkan hal-hal yang berkaitan dengan penyembahan kepada Allah yang terdapat dalam kitab hukum Taurat. Baik Nehemia dan Ezra dengan tegas melarang orang-orang menikah dengan istri asing. Dan mereka juga bertobat dan mengaku dosa kepada Allah atas praktek-praktek seperti itu. Saudara-saudari, seperti tadi awal saya juga sedikit singgung, bahwa Allah sebenarnya melarang orang-orang Israel menikah dengan orang-orang asing. Tapi di dalam kemerosotan kehidupan mereka, ya, mereka itu ya menikah dengan istri asing, ya, bahkan memberikan anak perempuan mereka juga menikah dengan orang asing, ya, bukan saja orang, bahkan imamnya juga melakukan demikian. Karena itu apa yang dipulihkan oleh Nehemia dan Ezra adalah dengan tegas melarang orang-orang menikah dengan istri asing. Dan mereka juga bertobat dan mengaku dosa kepada Allah atas praktek-praktek seperti itu. Bahkan mereka juga menyuruh istri-istri asing mereka diusir beserta dengan anak-anaknya, supaya mereka dimurnikan. Saudara-saudari, terakhir kita sampai kepada Nabi Maleaki. Maleaki adalah seorang yang paling tersembunyi di antara para nabi. Kenapa? Karena selain namanya tidak ada catatan, juga tentang status dan silsilahnya. Maleaki mungkin ada seorang nabi pada zaman Nehemia. Kondisi waktu itu, pertama, bait telah dibangun kembali dan persembahan kurban telah dipulihkan. Ya, puji Tuhan. Tapi kedua, semangat para imam perlahan-lahan menjadi dingin dalam pelayanan kepada Allah.
Ya, sehingga Allah berbicara melalui Maleakhi mengingatkan hal ini. Hari ini biarlah ini juga menjadi peringatan bagi kita saudara-saudari, supaya dalam penghidupan gereja kita jangan menjadi dingin, jangan menjadi kendor, juga pelayanan kita kepada Allah. Meskipun hari ini ada masa pandemi, ada kesulitan untuk berkontak dengan orang secara tatap muka, bahkan saat ini kita juga masih belum bisa bersidang secara tatap muka. Tapi biarlah Tuhan juga terus mengingatkan kita melalui firman-Nya, bahwa semangat kita jangan menjadi dingin. Dalam pelayanan kita kepada Allah, kita harus tetap membara, saudara-saudari. Puji Tuhan. Ketiga, Maleakhi mengingatkan orang-orang telah lalai untuk membawa persepuluhan mereka ke perbendaharaan. Puji Tuhan, kiranya hari ini juga mengingatkan kita saudara-saudari, bahwa kita juga tidak boleh lalai untuk membawa persepuluhan, untuk kita persembahkan kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudari, keempat adalah orang-orang itu menikahi istri-istri bukan Yahudi. Ya, ini yang juga diingatkan oleh Maleakhi. Ya, lalu kelima, penggenapan awal nubuat Maleakhi dalam pasal 3 ayat 1 sampai 5 mungkin mengacu kepada Maleakhi dan Nehemia pada awalnya. Amin. Maleakhi menegur dan menasihati umat Israel atas kejahatan mereka setelah pembangunan kembali bait suci dan kota kudus. Karena apa? Mereka merendahkan nama Allah dan mempersembahkan roti yang tercemar di atas mezbah sehingga menyimpang dari jalan. Hari ini, saudara-saudari, kita harus meninggikan nama Allah, memuliakan nama Allah di atas segala sesuatu. Dan kita mempersembahkan roti yang kudus, bukan roti yang tercemar di atas mezbah. Sungguh kita sendiri harus menguduskan diri kita, supaya kita tidak tercemar dan kita tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Karena melakukan pengkhianatan terhadap saudara mereka, ini juga satu peringatan kepada orang Israel waktu itu. Ya, karena mereka seharusnya menebus suku mereka. Mereka justru menjualnya. Mereka memerasnya, mengambil riba, dan itu diingatkan oleh Maleakhi untuk tidak berbuat demikian. Saudara-saudari, kita sendiri harus saling mengasihi sesama saudara-saudari kita. Amin. Lalu, karena menikahi orang bukan Yahudi, menikahi istri bukan Yahudi, bahkan melakukan pengkhianatan terhadap istri masa muda mereka. Ini yang diingatkan, juga karena merampok Allah dalam persepuluhan dan persembahan. Karena itu kita harus setia mempersembahkan persepuluhan sebagai persembahan kita kepada Allah hari ini. Juga diingatkan oleh Maleakhi karena berbicara menentang Allah. Saudara-saudari, biarlah pembicaraan kita bukan menentang Allah, tapi pembicaraan kita selalu taat tunduk kepada firman Tuhan, tidak menentang Allah. Puji Tuhan. Lalu kita juga melihat bahwa Maleakhi pasal 4 ayat 5 sampai 6 juga bernubuat mengenai kedatangan Nabi Elia, mengacu kepada salah satu dari dua saksi dalam Wahyu pasal 11 ayat 3 sampai 12, saksi minyak yang sebelum pemulihan Israel, yaitu 3,5 tahun sebelum kedatangan Tuhan kembali ke bumi, dan bernubuat 1260 hari, 3,5 tahun bersaksi bagi Allah. Nubuat ini juga
mengacu kepada kedatangan Yohanes Pembaptis di awal perjanjian baru untuk mempersiapkan hati orang-orang bagi Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Ya, Maliaki ini dalam pembicaraannya bagi Allah bernubuat tentang kedatangan Yohanes Pembaptis dan Elia, dan dia juga berbicara tentang kedatangan Kristus kali kedua dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Saudara-saudari, Tuhan memberkati kita semua. Biarlah firman-firman ini menjadi kebenaran bagi kita semua. Puji Tuhan, kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu sore ini Tuhan. Biarlah semua firman ini boleh menjadi terang, wahyu, dan visi yang mengendalikan kehidupan kami hari ini. Tuhan, supaya kami selalu setia, taat, tunduk di bawah otoritas Allah. Tuhan, supaya kami boleh terus terjaga di dalam penghidupan gereja. Terjaga, Tuhan, mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Tuhan, tidak kendor, tidak dingin, Tuhan, dan menjaga kekudusan kami, Tuhan. Juga, Tuhan, kami selalu bersama-sama bagi pembangunan tubuh Kristus ini. Tuhan, berkati kami semua, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Amin.